setahun. Setahun. Mana? Kajiannya. Ini? Iya. Oh, nggak terasa. 4 Februari 2021. Iya. Asabik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian, Waalaikumsalam. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Masih di bab Tafsirut Tauhid wa Syahadati alla ilaha illallah. Penjelasan mengenai tafsir dari tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Kita di Kamis pekan yang lalu terhenti ketika membahas hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluh wa damuh wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla, serta kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisab mereka kepada Allah azza wa jalla. Kemudian kita menjelaskan keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Hasan rahimahullah, pengarang kitab Fathul Majid, berkenaan dengan kandungan hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian kita sudah membacakan juga keterangan dari penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa hadza min a'zam ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini merupakan sebesar-besar penjelasan mengenai makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak cukup hanya melafadzkannya saja maka selamat harta dan darah kita. Beliau menjelaskan bahkan juga tidak cukup kita mengetahuinya saja, tidak cukup hanya kita meyakininya saja, bahkan tidak cukup kita hanya beribadah kepada Allah azza wa jalla, tidak kepada selainnya, namun kita tidak mengkufuri, tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak membenarkan sesembahan-sesembahan atau tuhan-tuhan lain yang disembah selain Allah azza wa jalla. Bahkan lebih jauh dari itu, beliau mengatakan fa in syakka aw tawaqqafa, kalau ada orang ragu, bolehkah seseorang beribadah kepada Tuhan yang lain, atau kalau ada orang yang diam, tidak melarang orang yang beribadah kepada Tuhan yang lain, serta tidak membenarkan orang yang beribadah kepada Tuhan yang lain, maka tidak bisa kalimat tersebut menjaga harta dan juga darahnya. Waalaikumsalam. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha khairan
wa yalahu min bayani ma'udahahu wa hujjatin ma'aqta'aha lil munazi. Kemudian kita sampai akhirnya di perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dibawakan oleh syarih oleh Syekh Abdurrahman Al-Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Wa dzakara Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Faqala qala al-Hafidz Abu Bakr al-Bazzar haddatsana Ubbad ibnu Ahmad wa saqa bi sanadihi an Jabir ibni Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man tazakka qala man syahida an la ilaha illallah wa khala'al andada wa syahida anni Rasulullah al-hadid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Yang dimaksud dengan membersihkan dirinya adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, serta meninggalkan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah al-Hadid. Temu di situ antum? Belum ketemu? Perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Ya, sampai di mana itu? Nggak ada. Oh. Salih. Anggul. Nggak ada berarti. Lain antara terjemahan dengan aslinya. Mungkin ini diringkas, dipotong. Intazir. Alif. Sudah ya? Toib. Halaman 197 berarti. Halaman 197. Ketemu? Tunggu di situ. Di sini dibawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang makna mensucikan diri, yaitu bertauhid dan meninggalkan kesyirikan intinya. Kemudian sebagaimana di kitab wa fi sahihi Muslimin, di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', ada di situ, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allahi ta'ala. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beriman kepadaku
dan beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, yaitu al-Islam. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum. Jika mereka bersyahadat, maka terjagalah dariku dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, kemudian harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis-hadis yang diturunkan berkaitan dengan terjaganya harta dan juga darah. Ini hadis-hadis diturunkan ingin menjelaskan terjaganya harta dan juga darah, itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, tidak hanya sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat, harta itu bisa terjaga, darah itu bisa terjaga. Maksudnya harta terjaga nggak boleh diambil, tidak boleh kalau darah tidak boleh ditumpahkan. Tidak semudah itu, tidak seringan itu, tidak sebatas itu. Ini kan sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Nah, kemudian di sini dibawakan hadis-hadis berkenaan dengan terjaganya harta dan juga darah. Harta dan juga darah. Ini hadis Abu Hurairah dari Muslim. Wa fi sahihain, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. An Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka melaksanakan salat dan juga membayar zakat. Apabila mereka yang manusia telah bersyahadat, telah salat, telah membayar zakat, maka terjaga dariku dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahu, dan juga harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Boleh diambil hartanya, boleh ditumpahkan darahnya dengan hak yang dibenarkan oleh al-Islam. Sebagaimana hadis ini pernah kita bahas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa hadzal haditsani tafsirul ayatain, ayatul anfal wa ayatul bara'ah. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha wa lam ya'mal bi muqtadaha annahu yuqatalu hatta ya'mala bima dalat alaihi minan nafi wal itsbat. Dua hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah Ibnu Umar yang barusan kita baca, menjelaskan tentang dua ayat yang kita bawakan, yaitu di surat Al-Anfal dan juga di surat At-Taubah. Surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum, ini di surat Taubah ya, wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Yang dimaksud dengan surat Al-Anfal adalah surat Al-Anfal ayat 39. Wajadtum, ada dapat dibandingkan dosa membunuh. Ya, fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan itu lebih besar dosanya, lebih buruk dosanya, lebih jelek dosanya daripada pembunuhan. Syirikan itu besar dosanya
lebih jelek dibandingkan pembunuhan. Sama dengan fitnah di sini. Kemudian surah At-Taubah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudu lahum kullal marsad. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa khallu sabilahum. Ini sudah kita lewati di pekan yang lalu. Kita kembali. Dua hadis ini menafsirkan ayat Al-Anfal dengan ayat At-Taubah. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha wa lam ya'mal bi muqtadaha innahu yuqatalu hatta ya'mala bima dalat 'alaihi min nafi wal itsbat. Para ulama mereka bersepakat bahwasanya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak meyakini makna dari kalimat tersebut dan tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Di antaranya adalah mengingkari seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bukan justru membenarkannya, mendukungnya, apalagi membolehkan hal tersebut. Ya, para ulama bersepakat siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak meyakini maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, annahu yuqatalu, maka orang yang seperti ini boleh untuk diperangi sampai mereka mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu menafikan seluruh sesembahan selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan Tuhan itu yang berhak disembah hanya siapa? Allah saja. Sudah sering kita bahas, usah kita berpanjang lebar. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala, fi qawlihi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ma'lumun annal murada bihadza ahlu ibadatil awthan duna ahli kitab li'annahum yaqulun la ilaha illallah thumma yuqatalun wa la yurfa'u anhum as-sayf. Wa qala al-Qadi Iyad ikhtisasu usmatil mal wan nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabati ilal iman wa annal murada bidzalik musyrikul arab wa ahlul awthan. Baik, iqra. Ardun, iqra. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata tentang khutbahnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud oleh kalimat ini adalah para penyembah berhala, bukan ahli kitab, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka juga diperangi karena mereka tidak patuh kepada apa-apa yang disembah selain Allah, dan mereka tetap harus diperangi. Al-Qadi Iyad. Baik, sampai di situ kata Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang musyrikin. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini kata beliau adalah orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Selain ahlul kitab. Ya. Jadi yang dimaksud manusia di sini menurut beliau adalah para penyembah berhala. Itu musyrikin Arab dong. Selain ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena ahlul kitab mereka mengucapkan la ilaha illallah, yakni asal pokok agama mereka dulu adalah hak Islam. Betul adanya Isa membawa Islam, Musa membawa Islam. Ya, mereka adalah agama samawi, agama yang berasal dari langit, lalu diselewengkan, lalu dirusak oleh tokoh-tokoh mereka, ahbar dan juga ruhban mereka, dirusak. Intinya mereka mengenal siapa? Mengenal Allah, tahu Allah sang pencipta dan seterusnya. Jadi yang dimaksud sini adalah musyrikin Arab.
musyrikul Arab atau para penyembah berhala yang mereka tidak memiliki agama atau agama mereka bukan bersumber dari langit. Akan tetapi ahlul kitab pun diperangi sama. Ahlul kitab pun diperangi sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi. Mereka juga sama diperangi. Itu menurut beliau. Kemudian Al-Imam Al-Qadi Iyad, ikhtisasu usmatil mal wa nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabah ilal iman wa anna al-murada bidzalik musyrikul Arab wa ahlul awthan. Wasil, lanjut. Iqra. Al-Qadi Iyad berkata, pengkhususan terdapatnya darah dan harta bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah merupakan ungkapan bahwa orang bersangkutan mau untuk beriman dan bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang musyrik Arab dan para penyembah berhala. Orang-orang musyrikin Arab dan para penyembah berhala itu. Ini sudah disampaikan barusan. Fa amma ghairuhum mimman yuqirru bit tauhid fala yuktafa fi ismatihi biqauli la ilaha illallah idza kana yaquluna fi kufri. Inta mulakhas. Adapun selain musyrikin Arab dan para penyembah berhala, dari orang-orang yang mengakui tauhid, tidak cukup sampai di situ terjaga harta dan darah mereka hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Idza kana yaquluha fi kufrihi, kalau dia mengatakan hal tersebut sedangkan keadaan dia adalah orang kafir. Ya, ini orang kafir sekedar mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat atau tidak? Tidak, tanpa disertai niat gitu. Orang kafir azan misalkan, tapi bukan niat masuk dalam agama Islam. Atau orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, bisa tidak mereka menutup kemungkinan nggak mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi bukan niat ingin masuk Islam? Menutup kemungkinan tidak? Tidak menutup kemungkinan, bisa saja mereka lihat di televisi lagi azan, diikuti, bisa nggak? Bisa, tapi kan nggak niat, hanya sekedar mengucapkan saja. Apakah terjaga harta dan darah mereka, tidak diperangi begitu? Enggak. Harus disertai dengan niat masuk dalam agama Islam. Paham nggak? Orang kafir mengucapkan misalkan la ilaha illallah cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan dengar di masjid lalu dia mengucapkan, mengikuti saja, tapi bukan niat untuk masuk ke dalam agama Islam. Diterima atau tidak? Tidak. Atau kaum muslimin yang mengucapkan kalimat tersebut tapi tidak meyakini dalam hatinya, mukmin atau munafik orang seperti itu? Munafik. Mukmin lah apa? Orang mengucapkan Islam, 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat, menyembah kuburan dan lain-lain. Bermanfaat nggak ungkapan tersebut? Tidak bermanfaat. Inilah yang sedang diterangkan. Inilah sedang dijelaskan. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, la budda ma'a hadza minal iman bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi riwayah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Kata al-Imam An-Nawawi, harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersamaan dengan itu kita harus mengimani segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni selain kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita pun wajib mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang kafir mengucapkan kalimat tersebut tapi tidak mengimani apa yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, bermanfaat atau tidak? Enggak manfaat. Seperti itu. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lima su'ila an qitalit tatar faqala kullu ta'ifatin mumtani'atun an iltizam syara'il Islam al-zahirah min haula'il qaum aw ghairihim fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ah wa in kanu ma'a dzalika natiqina bi syahadatain multazimina
ba'da syara'i kama qatala Abu Bakr was sahabatu radhiyallahu anhum mani'az zakati wa ala hadha ittafaqul fuqaha ba'dahu. Qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di shalawat al-mafrudat aw as-siyam aw al-hajj aw al-iltizam bi tahrim ad-dima aw al-amwal aw al-khamr aw al-maisir aw nikah dawatil maharim aw maharam aw al-iltizam jihadul kuffar aw ghairi dzalika min iltizam wajibatid din wa muharramati allati la udra li ahadin fi juhudiha aw tarkiha allati yukfaru wahidu bi juhudiha fa inna ta'ifata al-mumtani'ata tuqatalu 'alayha wa in kanat muqarrah biha wa hadha mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama. Iqra. Nah. Faiz. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam berkata, ketika ditanya tentang memerangi orang-orang Tartar, semua golongan yang menolak berpegang kepada syariat Islam yang zahir dari kaum tersebut atau dari selain mereka wajib diperangi sehingga mereka berpegang kepada syariat walaupun mereka di samping itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan berpegang dengan pada sebagian syariat. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan tentang keadaan orang-orang Tatar. Itu orang-orang Mongol. Ya, orang-orang Tatar atau orang-orang Mongol. Biasa kita sebut sebagai Tartar. Ya, dengan penguasanya yang kejam ketika itu ingin menguasai dunia. Siapa nama mereka? Genghis Khan. Sebagian kaum Tatar mereka masuk ke dalam Islam. Ya, sebagian kaum Tatar mereka masuk ke dalam agama Islam, tapi Islamnya ini Islam yang tidak mengamalkan syariat. Fasik orang-orang mereka ini, sebagian suku Tatar ini. Kullu ta'ifatin mumtani'atun al-iltizam syara'il Islam al-zahir. Setiap kelompok dari orang-orang Tatar ini, setiap orang dari orang-orang Tatar ini yang tidak mau mengamalkan syariat Islam atau selain mereka dari suku Tatar. Jadi keadaan orang-orang Tatar ini yang mereka tidak mau mengamalkan syariat Islam, hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat saja, fa innahu yajibu qitaluhum, maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka sampai mereka berpegang teguh atau mengamalkan syariat Islam. Yakni maknanya kalau dia bersyahadat tapi tidak sholat, tapi tetap minum khamar, tapi tidak bayar zakat, tetap saja orang yang demikian boleh untuk kita perangi bersama penguasa tentunya. Sebagaimana kata Syekhul Islam, Abu Bakar memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Sebagaimana Abu Bakar memerangi sebagian manusia yang tidak mau membayar zakat, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, gitu. Maka kewajiban pemimpin memerangi orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu sepakat para ahli fikih diperbolehkannya hal tersebut, yakni diperangi orang-orang yang tidak mengamalkan syariat Islam, namun bersama penguasa, bersama pemimpin, bukan orang per orang. Kalau orang per orang, bukan mereka yang memerangi, tapi mereka yang justru dibalas. Qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'd shalawat al-mafrudat. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, setiap golongan dari bangsa Tatar ini yang tidak mau melaksanakan sholat yang wajib atau berpuasa dan lain-lain di sini, haji. Kemudian mereka tidak mau membayar zakat dan seterusnya, meminum khamar, tetap meminum khamar, tetap berjudi, tetap di antara mereka menikahi wanita-wanita yang masih mahrum dengan mereka, ya, atau mereka tidak mau memerangi orang-orang kafir
atau yang lain-lainnya dari kewajiban-kewajiban syariat Islam, maka orang-orang yang seperti ini boleh bagi para pemimpin untuk memeranginya. Wa hadza mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama. Dan hal ini saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa intinya sebenarnya? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat tapi tidak mau mengamalkan syariat Islam, maka tidak terjaga harta dan darahnya. Gitu. Kan mereka orang Islam juga. Kan mereka sholat juga. Kan mereka zakat juga. Bahkan sebagian sudah berangkat haji. Masa yang demikian mau dikatakan musyrik hanya karena tawaf di kuburan, hanya karena memasang keris di pinggangnya? Masa yang seperti itu ingin dikeluarkan dari agama Islam? Ya, mereka beranggapan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu terjaga segala sesuatunya pokoknya. Walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan, walaupun kita di dalam mencap musyrik atau tidaknya itu melalui prosedur yang dijelaskan oleh para ulama, tidak juga kita serampangan dalam memusyrikkan atau mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di sisi lain kita juga tidak menafikan adanya kemusyrikan, kekufuran bagi sebagian orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita tidak ekstrim kanan, gampang memusyrikkan orang, tidak ekstrim kiri, nggak ada, pokoknya beriman. Mau nyembah kubur, nyembah apa, tetap dia orang yang beriman. Mau tidak sholat, tidak zakat, tetap dia orang beriman. Tidak juga kita seperti ini. Dan juga tidak juga kita mudah mengkafirkan orang, mudah memusyrikkan orang, mudah mengeluarkan orang dari agama Islam, tidak. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah menjelaskan kapan seorang bisa musyrik, kapan seorang bisa kafir. Dijelaskan syarat-syaratnya, dihilangkan penghalangnya. Kemudian juga kita bisa mengatakan orang ini kafir, musyrik dan seterusnya apabila telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dan seterusnya lah, sudah sering kita sampaikan. Qala wa haula 'indal muhaqqiqin laisu bugo bal hum kharijuna 'anil Islam inta. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka ini di sisi para muhaqqiq, orang-orang yang ahli, tidak disebut orang-orang yang memberontak, namun mereka digolongkan sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Selesai sampai di sini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu Allah, hisab mereka dikembalikan kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabahu, fa in kana sadiqan jazahu bi jannatin na'im, wa in kana munafiqan adzabahu al-'adzab al-alim. Wa amma fid dunya fa hukmu 'ala adh-dhahir, faman ata bit tauhid wa lam ya'ti bima yunafihi dhahiran wa iltazama syara'i al-islami wajib al-kuf anhu. Hisab mereka dikembalikan kepada Allah, perhitungan mereka nanti dikembalikan kepada Allah. Yakni maksudnya Allah lah yang akan menghisab mereka, yang akan mensidang mereka nanti. Kalau benar imannya, maka Allah akan balas dengan surga An-Na'im. Wa in kana munafiqan, kalau dia orang munafik mengucapkan tapi mengingkarinya, maka akan Allah azab dengan azab yang sangat pedih. Ini perhatikan, kasih garis bawah. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala dhahir. Adapun status mereka di dunia, kita hukumi dari yang tampak oleh kita, yaitu muslim tetap. Adapun di dunia, maka kita menghukumi mereka sebagai orang muslim. Walaupun apa yang mereka kerjakan, kita tidak mengorek-ngorek isi hati mereka, tetap sudah muslim. Namun muslim yang meninggalkan syariat Islam atau munafik ini tetap kita menilai mereka sebagai muslim, karena kita nggak tahu hatinya, kita tahu hakikat dari hati orang tersebut, ya kita hukumi mereka sebagai muslim.
Faman ata bi tauhid wa lam yati bima yunafi zahiran, bagi orang-orang yang bertauhid dan mereka tidak mengerjakan hal-hal yang menafikan tauhid, yang menghilangkan tauhid tersebut secara nampak, dan dia berpegang mengamalkan syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari orang tersebut, yaitu tidak mengkafirkan mereka selama mereka tidak melaksanakan kesyirikan yang nyata. Ya, tetap kita nilai mereka sebagai seorang muslim. Tetap kita nilai mereka sebagai seorang muslim. Walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka tidak puasa, tidak bayar zakat, tetap kita nilai mereka sebagai seorang muslim. Hisab mereka nanti dikembalikan kepada Allah. Kewajiban kita hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menjelaskan, memerintahkan dan juga melarang. Tapi nggak boleh kita kafirkan orang tersebut secara sembrono atau serampangan, sembarangan, spekul, aspek, asal-asalan. Qultu, spekul itu. Terus aja nularin antum. Katanya santri kalau ditanya nggak bisa jawab, dia jawab asal-asalan. Orang sini bilang apa tadi? Spekol. Aspek. Hah? Spekol, sambaran. Jawab asal-asalan. Itu kalau di ujian bahaya, panjang kita baca, nggak nyambung. Itu namanya spekol berarti. Asal-asalan. Lihat, panjang dijawab nih, udah seneng aja. Apa? Banyak begitu kemarin tuh. Imtihan, ujian, panjang, lebar, terus semangat lihat tuh, wis paham nih. Spekol ternyata, asal-asal. Yang penting ikhtiar. Diisi. Ada usaha. Jadi nggak boleh sembarangan dalam mengkafirkan orang, nggak boleh asal-asalan. Aspek. Qultu wa afadal hadithu anna al-insana qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah falam yati bima ya'simu damuhu wa maluhu kama dalla ala dzalikal ayatul muhkamatu wal ahaditsu. Saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Hasan, hadis ini memberikan faidah kepada kita. Bisa saja seseorang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak mengkufuri sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Falam yati bima yasim damu wa maluhu, maka orang yang seperti ini tidak terjaga harta dan darahnya. Walaupun zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengkufuri, yakni tidak mengingkari adanya sesembahan yang disembah oleh manusia. Paham kan ini maknanya sering diulang ini? Ya, ada seorang dia muslim. Ditanya bagaimana orang menyembah berhala? Boleh. Atau dia menjawab boleh. Nah, ini berarti tidak manfaat. Ungkapan la ilaha illallah tidak bermanfaat. Karena dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Atau dia ragu, Pak boleh nggak? Ini muslim ditanya, Pak boleh nggak orang menyembah berhala? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Boleh nggak Pak? Nggak tahu saya. Makanya seperti ini tidak bermanfaat. Ungkapannya syahadatnya nggak manfaat. Karena dia harusnya menafikan. Ditanya boleh nggak orang menyembah berhala? Kita jawab tidak boleh. Syirik tidak dibenarkan. Tidak masuk di akal orang menyembah batu, pohon dan seterusnya. Harusnya dia menjawab begitu. Tapi dia enggak. Ada yang menjawab, oh boleh nggak apa-apa. Terserah. Lakum dinukum waliyadin. Iya betul, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, kita jawab jelas tidak boleh. Itu kan agama lain. Ya memang itu agama lain. Tapi keyakinan kita sebagai muslim nggak boleh kita menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga Islam memiliki toleransi terhadap orang-orang di luar Islam. Tidak kita memaksa mereka, enggak. Kayak Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksa dalam beragama. Yang muslim ditanya, boleh nggak orang menyembah berhala? Boleh. Nah, ini nggak manfaat jelas. Atau dia ragu, boleh nggak orang menyembah berhala? Dia ragu, nggak tahu saya boleh atau tidak. Boleh, bisa tidak. Nah, ini gaya-gaya kayak ulama jawabnya. Bisa boleh, bisa tidak. Bisa boleh, bisa tidak. Bagaimana?
Dia bisa tidak tahu karena dia tidak berilmu. Kita nggak bahas berilmu atau tidaknya. Boleh nggak orang nyembah berhala? Perincian orangnya, kadang orangnya belakangan itu. Boleh nggak? Ditanya kan? Dijawab bisa boleh, bisa tidak. Nah, ini gaya-gayanya seperti Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu sering gitu. Ya juz wala ya juz, beliau menjawab. Saya tanya Syekh, boleh nggak gini-gini? Ya juz wala ya juz. Bisa boleh, bisa tidak. Gitu. Seperti boleh nggak nikah di masjid? Bisa boleh, bisa tidak. Sering Syekh Al-Albani demikian. Bisa boleh, bisa tidak. Ini orang ditanya, boleh nggak orang nyembah berhala? Bisa boleh, bisa tidak. Ini nggak ada, tetap tidak diperbolehkan. Atau dia diam, Pak boleh nggak menyembah berhala? Ini orang Muslim ya, kita tanya Islam. Pak boleh nggak nyembah berhala? Dia diam. Boleh nggak Pak? Diam. Maksudnya diam, tidak membenarkan, yang ini dibolehkan, tidak juga mengingkari. Itu diam. Saya masih tawakuf, ya gayanya. Saya masih tawakuf, maksudnya saya masih belum bisa menjawab saat ini. Ini juga tidak diperbolehkan, jelas menyembah selain Allah itu batil, tidak diperbolehkan. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau kelakuannya seperti itu maka tidak terjaga harta dan darahnya. Tentunya yang melaksanakan itu adalah pemerintah. Jangan pulang dari sini tahu-tahu bawa pisau dapur nusuk orang kafir. Atau ambil harta orang. Orang yang nyembah apa diambil, karena itu boleh hartanya diambil, bukan. Tapi oleh siapa? Penguasa. Kalau penguasa tidak melakukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ngapain ngurusin mereka? Urus saja diri dan keluarga kita. Ngapain ngurusin pemimpin? Urus saja diri dan keluarga kita. Wa qala al-musannif rahimahullah, terakhir ya. Penulis berkata rahimahullah, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penjelasan dari judul ini, tahu penjelasan dari judul ini, maksudnya judul tafsir dari tauhid, penjelasan tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Itu nanti ada pada bab-bab berikutnya. Itu nanti ada pada bab-bab berikutnya. Ini kan bab keberapa nih? 5. Bab kelima. Bab yang pertama penjelasan tentang arti dari tauhid. Kemudian setelah tahu tauhid, diberitahukan oleh beliau keutamaan tauhid. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang bertauhid. Kemudian yang keempat, berikutnya dijelaskan tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Kemudian yang kelima, mendakwakan tauhid kepada orang lain. Kemudian di sini disebutkan tentang tafsir dari tauhid. Adapun bab-bab berikutnya adalah penjelasan dari bab-bab yang sudah kita lalui. Jadi ini bahasa ringkasnya sebagai muqaddimah. Bab-bab yang sudah berlalu 1 sampai 4 dan 5 ini sebagai muqaddimah, persiapan bagi kita untuk memasuki bab-bab berikutnya. Makanya di bab-bab berikutnya itu sudah disebutkan banyak contoh-contoh kesyirikan. Sudah terus sana mengenai kesyirikan. Bab berikutnya adalah termasuk kesyirikan orang yang menggunakan tangkal jimat-jimat sebagai menolak manfaat dan mendatangkan manfaat serta menolak mudarat. Bab berikutnya itu kan ya, larangan. Termasuk kesyirikan orang yang memakai jimat lah. Jimat itu bisa benang, bisa akar kayu, gelang, cincin, apa saja sudah banyak. Tali, wapak, jimat, itu banyak nanti di bab berikutnya. Jangan lewatkan ini, insya Allah ya. Ini banyak terjadi di kaum muslimin. Wadzalika anna ma ba'daha minal abwab. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Al-Hasan, pengarang kitab Fathul Majid, fihi ma yubayyinu at-tauhida wa yudahu ma'na la ilaha illallah
Wa fihi aidan bayanu asya'in katsiratin minasyirkil asghari wal akbar wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghulu wal bid'ah mimma tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Hasan, bab-bab berikutnya, di dalam bab-bab tersebut akan dijelaskan lebih dalam lagi tentang makna dari at-tauhid, tentang makna dari tauhid. Dan akan dijelaskan makna la ilaha illallah. Dan akan dijelaskan makna la ilaha illallah. Tauhid di sini maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah ya. Nanti juga ada asma wa sifat di akhir-akhir. Ya, karena penamaan tauhid itu yashtarik baina ahli sunnati wa ghairihim. Karena penamaan tauhid itu berserikat antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Ya. Karena makna ungkapan tauhid itu berserikat, tahu nggak berserikat? Bareng-bareng sudah make. Bersamaan dengan itu juga kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah memakai kalimat tauhid. Betul tidak? Banyak kajian-kajian tasawuf sufi disebut sebagai kajian tauhid. Dan banyak kitab-kitab ahlul kalam dinamakan dengan tauhid. Banyak mereka. Jadi pembahasan akidah atau kalau kita murojaah kan di dalam tubuh ahlus sunnah ilmu akidah itu kan dengan berbagai macam nama ya. Ingat nggak? Penamaan akidah di dalam madrasah yaitu tubuh ahlus sunnah kan banyak nama-namanya. Paham tidak? Nama-nama akidah dalam pandangan ahlus sunnah kan banyak nama-namanya. Ingat tidak? Ada yang pertama jelas akidah namanya. Kemudian ada at-tauhid. Ya kan ada penamaan tauhid, no? Kemudian ada penamaan lagi, as-sunnah. Kemudian ada penamaan lagi apa? Pembahasan akidah. Nama-nama pelajaran akidah. Di dalam tubuh ahlus sunnah ada akidah. Tadi ada apa lagi? At-tauhid. Kemudian ada apa lagi? As-sunnah. Kemudian ada apa lagi? Santri sudah ini. Sudah. Jangan lupa. Ada as-sunnah, ada apa lagi? Al-iman. Santri. Ajib, jawab. Sudah di awal-awal kita belajar tentang tauhid, sudah kan? Sudah. Ada al-iman, ada apa lagi? Bapak-bapak juga udah. Santri aja yang domelin. Sama, bapak-bapak juga udah. Berkali-kali bahkan. Di Asabik iya, di sini iya. Di Muqaddimah Syarhus Sunnah iya. Ada akidah, ada tauhid, ada sunnah, ada al-iman, ada apa lagi? Ada lupa, ada spekol, ada apa lagi? Udah lupa nih, sudah disebutin, nggak mau ditulis lagi. Kan ajib luar biasa. Songongnya tuh luar biasa. Kurang ajar kan? Sudah pernah lupa, diulang lagi nggak ditulis. Nanti sekedar ditulis, diulang lagi, ditanya lagi, lupa lagi, ditulis lagi. Nanti di rumah istrinya lihat ini kok ini aja sih yang ditulis, lupa terus mas soalnya. Ada akidah, kemudian ada apa lagi? Ada at-tauhid, kemudian ada apa lagi? Ada as-sunnah, kemudian ada apa lagi? Ada al-iman, kemudian ada apa lagi? Al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Nah, ada apa lagi? Fiqhul akbar. Ada apa lagi? Asy-syariah. Ada asy-syariah. Itu nama-nama ilmu akidah dalam tubuh ahlus sunnah. Ada apa lagi? Usuluddin. Usuluddin. Ada usuluddin. Kemudian apa lagi? Sudah cukup itu. Ada akidah, ada tauhid, kemudian ada
as-sunnah, kemudian ada al-iman, kemudian ada fiqhul akbar, kemudian ada asy-syariah, kemudian ada usulud din. Itu adalah nama-nama lain ilmu akidah dalam madrasah ahlus sunnah, dalam tubuh ahlus sunnah. Kemudian penamaan akidah di dalam firqah-firqah selain ahlus sunnah ada tidak? Ada ilmu kalam, ada filsafat. Antum tulis tuh penamaan akidah selain ahlus sunnah ya. Pertama akidah. Mereka juga menamakan akidah. Kemudian ada ilmu kalam. Kemudian ada filsafat. Kemudian ada at-tauhid. Ya tarik nih, ada namanya at-tauhid. Sama dengan kita kan? Sama tidak? Sama tapi maksudnya beda. Ada at-tauhid, ada fiqhul akbar. Ada apa? Fiqhul akbar. Sudah? Nah itu ringkas mereka. Paham? Ada penamaan akidah di sisi ahlus sunnah, ada penamaan akidah di selain ahlus sunnah. Perhatikan, di ahlus sunnah ada berapa namanya? 7 tadi kita sebutkan. Ya, kurang lebih itu 7. Kemudian di firqah sesat ada berapa? Ada 5. Dari 7 dan 5 ini ada nggak yang berserikat antara kita dengan mereka? Namanya ya, bukan isi pembahasannya. Apa yang berserikat? Ditulis aja gitu, ditulis sama antum. Nama-nama yang bersamaan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Nanti nggak usah bersilau lagi kalau dengar kajian apa nih, tauhid. Nah, kajian apa? Tauhid, udah datang aja udah ke sono. Nama-nama yang bersama atau barang-barang berserikat, ya tarik kalau bahasa Arab. Mushtarakun, berserikat, bersamaan. Barang-barang kita pakai, mereka juga pakai. Tahu nggak cara nulisnya Alif? Dirangkai aja sesuai apa yang kau pahami. Nama-nama yang bersamaan dipakai dalam ilmu akidah oleh ahlus sunnah dan selain mereka. Pertama apa? Tinggal lihat aja di situ. Akidah mereka juga pakai. Kemudian at-tauhid juga mereka pakai. Kemudian fiqhul akbar mereka juga pakai. Orang-orang Maturidi itu mereka pengikut mazhab Hanafi. Dan mereka menamakan pelajaran akidah mereka dengan fiqhul akbar. Karena fiqhul akbar adalah buku akidah yang dinasabkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak mengatakan demikian. Maka orang-orang Maturidiyah, salah satu sekte, menamakan akidah mereka pelajaran dengan fiqhul akbar. Paham? Itu sudah berapa kategori? Sudah 3 kategori ya? Kategori yang pertama, ilmu akidah menurut ahlus sunnah. Nama-nama lain dari ilmu akidah menurut ahlus sunnah. Yang kedua, nama-nama ilmu akidah selain dari ahlus sunnah. Kategori yang ketiga adalah nama-nama yang berserikat dalam akidah antara ahlus sunnah dengan selain mereka. Kategori yang keempat, coba bisa bikin nggak apa? Yang beda. Hah? Bagaimana coba bahasanya bagaimana? Antum dulu Pak. Perbedaan pemahaman akidah dalam hal dalam isinya berarti Pak? Ya. Isinya, isinya cuma nama aja. Kita cuma bahas nama aja. Nama-namanya. Perbedaan nama-nama dalam pandangan Ahlussunnah dan di luar Ahlussunnah. Apa itu? Yaitu al-iman dengan ilmu kalam dan filsafat. Gini. Kategori yang keempat, As-sunnah. nama-nama ilmu akidah khusus punya ahlus sunnah, tidak ikut selain mereka. Paham nggak? Nama-nama ilmu akidah khusus hanya ahlus sunnah saja yang pakai penamaan itu.
selain mereka nggak mau pakai. Nama-nama ilmu akidah khusus hanya ada di tubuh ahlu sunnah. Bingung Mbak In? Nggak apa-apa. Kalau minum, airnya yang diminum ya. Jangan gelasnya diminum. Nama-nama ilmu akidah yang hanya ada di tubuh ahlu sunnah. Apa aja yo? Ada al-iman, as-sunnah, asy-syariah. Usuluddin masuk di selain mereka masuk. Afwan ketinggalan tuh. Usuluddin itu masuk selain mereka. Selain al-sunnah itu masuk usuluddin. Yang nomor 2. Iya. Usuluddin itu masuk kategori nomor 2. Masuk mereka juga pakai itu nama itu. Kalau yang khusus al-sunnah, al-iman, asy-syariah, as-sunnah. Kemudian kategori yang keberapa nih? Tadi yang keempat, sekarang yang kelima berarti. Yang kelima adalah nama yang khusus hanya ada di firqah. Itu ilmu kalam, filsafat. Kita nggak pakai itu. Ilmu kalam kita nggak pakai. Penamaan itu dalam pembahasan akidah, bahkan kita nggak pakai itu. Baik nama dan kandungannya. Kemudian filsafat juga kita nggak ada. Filsafat juga kita tidak memiliki pembahasan akidah. Nama lainnya adalah filsafat. Kita nggak pakai itu. Isi dan buku dan nama dan isinya nggak kita pakai. Hah? Sama-sama sebenarnya. Apa? Sama-sama sebenarnya. Filsafat dengan ilmu kalam. Sudah, itu berapa ringkasan lah sedikit lah ya, tambahan. Maksudnya sekedar apa namanya, selewat aja itu. Tapi semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Taib ini berikutnya bisa dibaca sendiri lah ya. Paragraf terakhir ini menjelaskan tentang bab-bab berikutnya, intinya menjelaskan tentang tauhid dan macam-macam dari kesyirikan. Yang ada macam-macam dari kesyirikan. Nanti kita bahas di bab-babnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ustaz, Ya. bagaimana dengan hadis yang ketika ada seorang sahabat yang memenggal kepala orang kafir yang ketika terdesak ingin mengucapkan la ilaha illallah, ditebas kepalanya ketika Rasulullah mengetahui itu, Ustaz, ditegur, Rasul malah. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, ini apakah masuk ke dalam hisabnya terserah kepada Allah, kan kita nggak tahu hatinya, Ustaz. Atau Ya. kan kalau yang keterangan yang pertama, Ya. kan kita tidak kan dia hanya secara lisan, Ustaz, mengucapkan. Zohirnya secara lisan kita tahu dia mengucapkan, tapi Iya. hatinya kan kita nggak tahu, Ustaz. Iya. Apakah dia meyakini atau tidak? Ya. Kalau dia tidak meyakini kan seharusnya dia diperangi, Ustaz. Iya. Seharusnya Rasulullah kan tidak marah, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz? Apa? Taib, kejadian Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Haritha. Usamah bin Zaid ini ya, Usamah bin Zaid yang memenggal orang musyrikin di kancah peperangan yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dimarahin, dilaporkan di ingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau telah membelah hati orang tersebut? Dari hadis ini pertama dinilai zahirnya. Zahirnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Batinnya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, apakah kau sudah membelah dada orang tersebut? Kau sudah periksa belum? Bahwasanya dia mengucapkannya dikarenakan takut dibunuh. Maka Nabi mengingkari. Sudah cukup dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Maksudnya engkau menahan diri, sudah. Jangan lagi engkau kejar, jangan lagi engkau penggal kepalanya. Tapi Usama berpendapat dia mengucapkan hal tersebut karena takut dibunuh, karena lagi dikejar. La ilaha illallah, tetap saja ditebas, dimarahin oleh Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan Usama mengatakan, saya berandai-andai kalau saja hari itu aja baru saya masuk agama Islam. Saya berandai-andai kejadian tersebut adalah saya itu baru masuk Islam. Tapi enggak, saya masuk Islam sudah lama. Ya kan malu berarti, maknanya kan ketularan benar gitu. Saya sampai dimarahi, sampai diingkari. Saya berharap hari itu adalah saya baru masuk dalam agama Islam. Ya ini wajar kalau dia baru masuk Islam. Dia ngajar orang kafir, mengucapkan la ilaha illallah, dia tebas kepalanya, lalu dimarahi, diingkari betul-betul. Nabi SAW dari duduk sampai berdiri kan saking seriusnya. Tadinya duduk sampai berdiri, dimarahin, diingkari, dikasih tahu salah perbuatanmu. Kata Usama, saya berharap hari itu hari pertama saya masuk dalam agama Islam. Tapi kenyataannya enggak, dia sudah lama masuk dalam agama Islam. Jadi kalau dia baru masuk Islam, dia omelin begitu wajar tidak? Santri baru gitu kan, pakai selop ke ghurfah, diomelin sama ustadznya, wajar enggak? Santri baru pakai selop ke dalam asrama, diomelin, wajar tidak? Wajar. Tapi santri lama, udah lama nih, udah setahun, masuk ke dalam asrama pakai sendal, diomelin, pantas tidak? Pantas. Semua sudah dikasih tahu, peraturan sudah ada dan lain-lain, masih dilanggar, diomelin, pantas nggak? Pantas. Kalau masih baru, pantas nggak? Enggak, kan masih baru, nggak tahu apa-apa. No? Usama berharap, saya berharap hari itu saya baru masuk dalam agama Islam. Itu zohirnya dinilai, zohir sudah mengucapkan la ilaha sudah. Nah itulah yang dimaksud wa hisabuhu Allah. Hisabnya benar atau tidak niat dia serahkan saja kepada Allah. Zohirnya sudah dia mengucapkan, sudah muslim, tahan, nggak boleh dipenggal kepalanya, nggak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirampas hartanya, nggak boleh dibunuh. Sudah urusan dia dan dengan siapa? Dengan Allah. Sudah, jangan engkau bunuh. Ya sama seperti di sini, misalkan orang-orang yang laki-laki nih kafir menikah dengan wanita muslimah, masuk Islam, nggak boleh kita mengatakan dia masuk Islam dikarenakan ingin menikah, nggak boleh. Sudah, urusan dia, selebihnya mah niatnya hanya Allah yang tahu. Paham tidak? Selebihnya dia sudah berislam. Di hari-hari berikutnya nggak boleh kita mengatakan dia paling masuk Islam cuma gara-gara mau kawin aja, kagak balik ulang. Betul, balik ulang ya sudah, tapi kita nggak boleh memvonis dia masuk Islam dikarenakan ingin menikah. Emang kita tahu hati orang tersebut. Sudah, zohirnya dia muslim, sudah mu'alaf gitu kan, nggak usah dikorek-korek, nggak usah diperkirakan dia paling masuk Islam cuma mau kawin aja, nanti juga masuk Kristen lagi. Akhirnya yang ngomong yang masuk Kristen. Nauzubillah enggak? Akhirnya yang ngomong yang masuk Kristen. Kan kita nggak tahu hidayah kan? Paham tidak? Akhirnya yang ngomong gitu yang masuk ke dalam Kristen lagi nanti. Kita nggak tahu. Pokoknya zahirnya saya sudah. Dia mau nikah masuk Islam, ya sudah Islam, dia muslim. Dia nggak sholat, dia nggak zakat, dikasih tahu wajib Islam, wajib untuk sholat, wajib untuk zakat. Nggak boleh kita katakan dia sebagai kafir, kamu tidak sholat, kafir, kamu tidak membayar zakat. Diajarin, dikasih tahu, dibina mereka. Nggak boleh kita korek hatinya. Paling cuma mau kawin saja, nggak boleh sudah. Walaupun real kenyataannya setelah 2 bulan misalkan dia balik lagi, sudah urusan dia kepada siapa? Kepada Allah. Kewajiban kita bukan memvonis dia paling. Tidak boleh menerka orang-orang yang sudah masuk dalam agama Islam. Sebagaimana Usama, dia menyangka paling dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut untuk diperangi, dimatiin. Makanya dipenggal betul-betul, mati. Nabi marahin, apa kau sudah belah dada orang itu? Kau sudah periksa? Bosnya dia mengucapkannya, maknanya nih hanya karena takut dibunuh. Ya sudah, hisabnya diserahkan kepada Allah. Selebihnya bagaimana? Yang penting dia sekarang sudah muslim. Itu makna dari hadis itu ya. Allahu a'lam. Dan juga itu hadis mengatakan kepada LDII dan kawan-kawan yang mengatakan orang itu bersyahadat harus di hadapan imam. Orang itu bersyahadat harus di hadapan imam. Yang dibunuh oleh Usama bersyahadat kan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan imam atau tidak? Tidak, no?
Kalau menurut LDI boleh nggak dibunuh? Menurut mereka boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Itu kafir, belum muslim, masih kafir karena belum bersyahadat di hadapan imam. Tapi Nabi SAW mengingkari nggak? Mengingkari tidak? Mengingkari, jangan kau bunuh. Berarti kan bersyahadat tidak harus di hadapan imam juga imam dia lagi. Itu kan bantahan juga kepada mereka. Lihat kisahnya Usama ini, si kafir yang mengucapkan la ilaha illallah dimatiin sama dia, diingkari oleh Rasulullah SAW. Kalau menurut pemahaman mereka, ya memang dia masih kafir karena belum bersyahadat di hadapan imam. Tapi Nabi SAW mengingkari, tidak dibolehkan. Nabi tidak bertanya, sudah disaksikan hadapan imam belum? Oh belum. Oh bunuh boleh. Kan nggak begitu kan? Di hadis itu nggak seperti itu. Justru sama diingkari. Jangan kau bunuh dia. Toh sudah belah dada orang tersebut. Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Bab berikutnya, bab yang ke-6, ini bisa dibaca dulu sebelum kajian, tentang kesyirikan menggunakan jimat, tangkal atau apa bahasa sini apa? Sini bilang apa? Popo. Opo-opo bukan yang laki-laki sudah tua itu. Opo-opo. Nah itu jimat, kita bilang jimat. Azimat gitu. Wapak. Ada juga di sini berarti. Muslimin. Kafirin. Oh, layak mereka begitu. Muslimin juga mungkin ada dari sebagian suku ada. Nanti insya Allah kita akan bahas ini. Opo-opo. Jimat. Taib, sampai di sini teman kita, insya Allah dilanjut di pekan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.